kita mau melihat hukumnya sholat qobliyah sebelum sholat Jumat bagaimana, saya berpandangan boleh dan bukan bid'ah, dan orangnya bukan ahli bid'ah. Nanti yang nggak terima nggak apa-apa ketemu sama saya gitu loh. Dan itu bukan bid'ah dan pelakunya bukan ahli bid'ah. Itu. Hanya saja kalau pada keadaan khotib itu sudah khutbah, jangan sholat qobliyah. Karena kewajibannya mendengar khutbah gitu loh. Adapun nanti pada masjid-masjid yang dia melaksanakan azan 2 kali, di mana masih ada waktu untuk sholat qobliyah, silahkan, nggak ada yang menghalangi gitu loh. Karena waktu tersebut adalah waktu yang diperbolehkan oleh Rasulullah untuk sholat. Bainal adzanaini sholat, antara 2 azan itu ada sholat. Liman sya'a, bagi siapa yang mau. ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Barakallahu fiik. Yang untuk perkara sholat sunnah sebelum Jumat, hal ini kan menjadi perdebatan. Sebenarnya perdebatan itu di kalangan mutaakhirin. Artinya masalah ini belum pernah saya lihat munculnya itu di masa para sahabat, para tabi'in atau atba'ut tabi'in. Tapi nanti bagi teman-teman yang dia memiliki sumber yang menjelaskan, sejak zaman para sahabat sudah ada khilafnya misalnya, ada yang larang atau kemudian ada yang ngebolehkan, untuk sampai pada saat ini saya belum mendapati riwayat para sahabat melarang sholat sebelum sholat Jumat. Yang saya dapati paling salaf menyinggung permasalahan ini adalah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Ini beliau yang paling salaf yang saya dapati. Sekali lagi yang saya dapati, ini semua didasarkan pada jangkauan kitab-kitab turos yang pernah saya telaah. Nah, adapun nanti kalau di sana ada asatidzah yang lebih luas telaahnya, lebih luas bacaannya terhadap turos para salaf. Ingatnya, turos para salaf bukan artikel di Google, tapi turos para salaf yang mengabarkan bahwasanya ada sahabat yang melarang sholat Jumat, sholat sunnah sebelum sholat Jumat. Tolong kabarkan saya. Yang jadi permasalahan kan di sini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kebiasaannya pada sholat Jumat itu setelah tergelincir matahari baru beliau datang. Ketika beliau naik mimbar barulah dikumandangkan azan. Maka otomatis di situ tidak ada sholat qobliyah. Karena apa? Tidak ada sholat qobliyah. Karena pada saat itu Rasulullah nyampaikan khutbah. Artinya di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saya belum mendapati praktek sholat sunnah sebelum sholat Jumat pada saat waktu sudah masuk. Tapi praktek sholat sebelum sholat Jumat ketika waktu itu belum masuk, nah ini ada banyak. Dan ini bahkan ditegaskan dalam riwayat yang lain, di riwayat Imam Tirmidzi, yang barang siapa yang mandi sholat Jumat kemudian dia datang, mandi di hari Jumat kemudian datang, kemudian dia sholat sebanyak rakaat yang orang itu mampu sampai khatib itu keluar, maka dia akan diampuni dosanya antar Jumat ini dengan Jumat yang lain. Ini kan ada riwayat yang demikian. Nah, yang demikian sholat qobliyah Jumat atau sholat sunnah yang dilakukan sebelum sholat Jumat, ini yang warid riwayatnya. Yang ada riwayatnya adalah yang dilakukan sebelum masuk waktu sholat. Ini yang ditegaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ketika menjelaskan bab ini. Jadi sholatnya
sholat sunnah yang dilakukan sebelum sholat Jumat itu adalah sholat sunnah mutlak, bukan sholat sunnah qobliyah. Ini yang ditegaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Nah, adapun bab yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari itu di dalam sahihnya ini masih muhtamil. Masih muhtamil itu masih ada kemungkinan ini dan kemungkinan itu. Karena Imam Bukhari menyebutkan apa? Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan bab as-shalah ba'dal jumu'ah wa qablaha. Salat setelah salat Jumat dan sebelumnya, gitu nah. Kemudian hadis yang dibawakan di situ adalah hadis Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar apa Abdullah ibn Umar, seingat saya hadis Abdullah ibn Umar. Iya. Hadis Abdullah ibn Umar, bahkan jalur periwayatannya itu adalah silsilatul dzahab yang oleh Al-Imam Al-Bukhari dihukumi sebagai silsilatul dzahab atau rangkaian rantai emas dari Imam Malik, kemudian Imam Nafi' dan sahabat Abdullah ibn Umar menyebutkan bahwasanya salatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib di rumah, dan 2 rakaat setelah isya. Dan kemudian untuk sholat Jumat Rasulullah itu tidak melakukan 2 rakaat setelahnya kecuali beliau pulang dulu baru 2 rakaat. Dan di dalam hadis tersebut tidak disebutkan 2 rakaat sebelum Jumat, gitu nah. Maka ini jadi pertanyaan, apa hubungannya Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis ini di bab yang menyatakan sholat Jumat, sholat sunnah sebelum sholat Jumat? Kok dibawakan malah justru hadis yang menyatakan 2 rakaat sebelum sholat zuhur, gitu. Maka Al-Imam Ibnu Al-Munayyir yang melakukan tatabbu atau telaah terhadap judul-judul babnya Al-Imam Al-Bukhari, ini faidah mungkin saya sampaikan, ada kitab namanya Al-Mutawari ala Abwabil Bukhari. Ini adalah satu karya tulis kitab yang berupaya untuk mencari dan menjelaskan titik temu antara judul bab dengan hadisnya. Jadi memang kalau antum baca Sahih Bukhari, terkadang antum akan mendapati antara judul bab dengan hadisnya itu nggak nyambung. Ketika antum mendapati antara judul bab dengan hadisnya itu kok sepertinya nggak nyambung, itu berarti adalah fikih kita memang belum nyambung dengan fikihnya Imam Bukhari. Fikih kita itu masih cetek, gitu loh, masih rendah, dangkal. Sementara Imam Bukhari fikihnya itu sudah jauh ke depan. Nah, kitab Al-Mutawari ala Abwabil Bukhari ini berupaya untuk menjelaskan inilah yang diinginkan oleh Al-Bukhari. Dalam kitab Al-Mutawari itu dijelaskan hubungannya adalah Al-Imam Al-Bukhari ketika membawakan hadis ini ingin menjelaskan bahwasanya asal hukumnya sholat Jumat itu untuk waktunya adalah waktu sholat zuhur. Dan sebagaimana sholat zuhur itu diperbolehkan untuk sholat qobliyah, maka sholat Jumat pun boleh dilakukan sholat qobliyah kalau waktunya ada, gitu loh. Nah, di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena waktunya nggak ada, ya maka nggak ada sahabat yang melaksanakan, kecuali mereka yang datang untuk tahiyatul masjid. Makanya kemarin kan sudah kita sampaikan, Nabi menegur, sudah sholat atau belum, suruh sholat. Ini sholat sunnah yang dilakukan setelah tergelincirnya matahari, artinya sudah masuk waktu zuhur, yang dilakukan setelah azan dan sebelum sholat Jumat. Dan itu pada saat khotib berkhutbah disuruh sendiri oleh Nabi untuk sholat. Itu yang kita dapatkan prakteknya.
Nah, jadi hal ini yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ketika menjelaskan bab ini. Nah, kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar setelah menukilkan pernyataan-pernyataan dari Al-Imam Ibnul Munayyir dan lain sebagainya, sebagian besar beliau memang menukilkan bolehnya melakukan sholat qobliyah sebelum sholat Jumat. Itu dinukilkan oleh para sadah Syafi'iyah, para a'immatus Syafi'iyah. Dan hadis yang paling kuat, dan ini diakui oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ketika menjelaskan ini, aqwad dalil yang paling kuat kalau mau dijadikan untuk kebolehan melaksanakan sholat sunnah sebelum sholat Jumat, yaitu sholat qobliyahnya, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bainal adzanaini sholatun, antara dua azan itu ada sholat. Ini yang paling kuat. Dan ini Nabi mengatakan bainal adzanaini sholatun, antara dua azan itu ada sholat, gitu. Nah, azan, dua azannya apa ya? Azan penanda waktu dan iqomah. Artinya dalam hal ini azan dan iqomah itu ada waktu yang seseorang itu dibolehkan untuk sholat. Dan untuk yang ketiga kalinya dalam riwayat Imam Muslim, liman sya'a, bagi yang mau, bagi yang menginginkannya, boleh. Nah, maka dalam hal ini satu-satunya yang menghalangi seseorang itu untuk tidak boleh sholat qobliyah Jumat itu adalah ketika khatib khutbah. Karena pada saat khatib khutbah kewajibannya mendengar, gitu loh. Dan mendengar itu wajib hukumnya. Sementara sholat qobliyah hukumnya sunnah, maka wajib dahulukan daripada yang sunnah. Nah, kalau kita mendapati ada kesempatan, gitu kan, untuk sholat antara azan dan iqomah sebelum sholat Jumat, di mana khatib belum berkhutbah atau khatib mempersilahkan, gitu. Dalam hal ini kan khatib, Rasulullah pernah mempersilahkan orang yang belum sholat tahiyatul masjid, gitu. Maka dalam perkara ini itu tidak terlarang, gitu loh. Maka kalau kita mau melihat hukumnya sholat qobliyah sebelum sholat Jumat bagaimana, saya berpandangan boleh dan bukan bid'ah, dan orangnya bukan ahli bid'ah. Nanti yang nggak terima nggak apa-apa ketemu sama saya, gitu loh. Dan itu bukan bid'ah, dan pelakunya bukan ahli bid'ah. Itu hanya saja kalau pada keadaan khatib itu sudah khutbah, jangan sholat qobliyah, karena kewajibannya mendengar khutbah, gitu loh. Adapun nanti pada masjid-masjid yang dia melaksanakan azan 2 kali, di mana masih ada waktu untuk sholat qobliyah, silahkan, nggak ada yang menghalangi, gitu loh. Karena waktu tersebut adalah waktu yang diperbolehkan oleh Rasulullah untuk sholat. Bainal adzanaini sholat, antara 2 azan itu ada sholat, liman sya'a, bagi siapa yang mau. Nah, jadi demikian. Nah, maka dalam perkara ini insya Allah perkaranya itu fleksibel, dan pelakunya itu belum terjerumus kepada kebid'ahan. Dan saya kurang sepakat kepada teman-teman yang bersikap kaku untuk tidak memberikan kesempatan, gitu kan, bahkan tidak memberikan toleransi. Bahkan kalau sampai pada pernyataan yang melakukannya itu maka dia telah melakukan kebid'ahan dan dia adalah ahli bid'ah, gitu kan. Ini yang saya tidak sepakat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk menyikapi sesuatu itu dengan berdasarkan dengan ilmu. Dalam hal ini, kalau tadi ditanyakan bagaimana Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah juga nggak ada vonis bid'ah dari beliau kepada yang melakukan itu, karena perkara ini masih perkara khilafiyah ijtihadiyah. Kalau dalam perkara khilafiyah ijtihadiyah ini ada oknum yang kemudian menjadikan perbedaan pendapat ini sebagai standar atau patokan untuk memvonis bid'ah saudaranya, maka yang demikian ini tidak tepat. Yang demikian ini adalah perbuatan yang berlebih-lebihan ini menurut pandangan saya pribadi.
Ini saja yang dapat saya sampaikan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.